Halo mahasiswa hebatku semuanya, sampai bertemu lagi dengan saya Lita Sarwi Dastuti, dosen kalian di mata kuliah Sistem Manajemen Organisasi Industri. Oke, hari ini kita akan bahas tentang interorganizational relationship. Mungkin ini sebagian sudah saya jelaskan di kelas, namun lebih lengkapnya akan saya jelaskan pada beberapa slide berikut ini. Yuk kita simak penjelasannya. Kita mulai pembahasan hari ini dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita bicara tentang external environment dari sebuah organisasi dan dampaknya terhadap desain organisasi. Nah, pada materi sebelumnya apa sih yang memberikan dampak pada desain? Nah, ada dua faktor nih. Yang pertama adalah mengenai ketidakpastian. Jadi, karena lingkungan berubah, maka lingkungan itu perubahan lingkungan dan juga kompleksitas yang ada di dalam lingkungan ini membuat lingkungan menjadi tidak pasti. Nah, sedangkan perusahaan ini perlu memiliki yang namanya kepastian. Meskipun tidak sepenuhnya bisa memastikan itu, tapi setidaknya perusahaan bisa meramalkan atau bisa mengantisipasi eh, hal-hal yang membuat sesuatu yang tidak pasti. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya resource dependent. Bagaimanapun, eh, perusahaan itu membutuhkan sumber daya dari hal lain, contohnya untuk raw material. Jadi, raw material ini biasanya didapatkan dari luar organisasi ataupun mengenai distributor. Siapa yang akan menjual produk-produk atau jasanya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang membuat kenapa adanya resource dependent di dalam organisasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana nih ini bisa diantisipasi oleh organisasi? Jawabannya adalah dengan bagaimana mereka berhubungan dengan organisasi lainnya atau disebut interorganizational relationship. Nah, tetapi sebelumnya kita akan coba dulu bahas kembali apa sih impact-nya terhadap desain di slide berikutnya. Oke, dari slide ini kita lihat bahwa ada beberapa lesson learn yang kita peroleh dari tadi ketidakpastian dan juga resource dependent. Apa sih? Yang pertama, bahwa yang namanya organisasi itu akan mengalami perubahan. Dan perubahan serta kompleksitas ini memiliki implikasi yang major, yang sangat besar terhadap organisasi. Oleh karenanya, perlu diantisipasi oleh organisasi. Yang kedua, lingkungan perusahaan ini berbeda, tergantung pada seberapa tidak pasti lingkungan yang ada di luar dan juga ketergantungan organisasi terhadap resource atau resource dependence. Kemudian yang ketiga, tujuan organisasi ini adalah untuk efisiensi dan juga untuk supaya bisa survive atau selamat nih dalam dunia perbisnisan. Nah, oleh karenanya, ada hal yang perlu dilakukan oleh manajer. Manajer dalam hal ini perlu memahami bagaimana lingkungan ini dipengaruhi atau bagaimana lingkungan ini mempengaruhi sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap struktur di dalam organisasi. Nah, terus kemudian ketika resiko ini menjadi lebih besar, organisasi di sini berusaha untuk melakukan perubahan dan atau juga justru melakukan pengaruhnya terhadap lingkungan. Nah, bagaimana kita akan bahas pada materi hari ini. Dan yang terakhir, organisasi dapat belajar dan beradaptasi terhadap lingkungan. Hal ini yang membuat kenapa kata kuncinya bahwa perubahan di luar organisasi, di lingkungan organisasi, maupun faktor ketidakpastian dan juga resource dependent ini akan mempengaruhi terhadap desain organisasi yang ada. Nah, tahukah kalian dengan dua perusahaan di atas? Oke, good.
Ada Apple dan ada Google. Dan yang kita tahu bahwa Apple dan Google ini sama-sama mereka membangun satu perangkat teknologi yang mereka bersaing di dalamnya gitu ya. Google itu dengan teknologi-teknologinya dan Apple juga dengan teknologinya ini saling compete. Nah, tapi tahukah kalian kalau Google dan Apple bekerja sama as a team dalam mengembangkan teknologi cloud. Jadi di sini Apple menggait Google untuk mengembangkan infrastruktur cloud-nya. Nah, bagaimanakah ini bisa terjadi? Oke, untuk menjelaskan tentang fenomena tadi, kita akan coba untuk melihat dari yang pertama, interorganizational relationship, seperti yang menjadi judul kita. Nah, apa sih sebenarnya interorganizational relationship? Interorganizational relationship ini merupakan bagaimana ada pertukaran resource, alur kerja, dan juga satu aktivitas yang melibatkan dua organisasi. Contohnya tadi antara Google dengan Apple. Tapi apakah dengan dua organisasi saja sudah cukup? Ternyata sekarang ini dengan semakin cepatnya perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, di luar organisasi, kemudian juga dengan adanya banyak perubahan seperti teknologi, aturan, baik itu juga kondisi lingkungan yang ada membuat organisasi ini semakin kompetisinya semakin menjadi besar dan ketidakpastian juga menjadi besar dan banyak perusahaan yang memiliki kompleksitas yang menjadi semakin tinggi sehingga tidak bisa hanya mengandalkan kerjasama dengan satu atau dua perusahaan saja, apalagi ingin membangun perusahaan stand alone sendiri dan membangun kompetisi sendiri saja. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang ini, sangat sulit bagi perusahaan untuk survive dengan persaingan-persaingan yang ada. Apa sih yang terjadi sekarang ini? Kalau kita lihat, tadi seolah-olah seperti hanya Google dan Apple. Padahal kalau kita lihat sekarang ini, Apple itu melakukan kerjasama dengan banyak sekali perusahaan. Begitu juga dengan Google. Google juga melakukan kerjasama dengan banyak perusahaan. Nah, inilah yang disebut dengan organizational ecosystem. Jadi, saat ini dengan semakin besarnya ketidakpastian, juga resource dependent yang tinggi antar organisasi membentuk satu yang namanya ekosistem. Nah, apa sih organizational ecosystem? Ini sebenarnya adalah bentuk yang kompleks dari interorganizational relationship, di mana di sini sebuah sistem terbentuk karena adanya interaksi. Nah, kalau kita bilang di sini interaksi, banyak organisasi, makanya disebut a community of organization dengan lingkungannya. Jadi, di sini bukan hanya satu dua perusahaan, tapi banyak perusahaan terlibat sehingga dia membentuk ekosistem. Kalau kita tahu bahwa ekosistem yang kita pelajari dulu di pelajaran biologi itu contohnya adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan ini membentuk suatu keterkaitan satu sama lain karena mereka membutuhkan satu sama lain gitu ya. Nah, ini juga sama. Perusahaan ini membutuhkan satu sama lain sehingga membentuk yang namanya satu ekosistem tertentu. Kita coba lihat bagaimana organizational ecosystem di dalam sebuah organisasi. Misalnya kita lihat Microsoft dengan juga berbagai macam perusahaan yang ada di tempat lainnya. Kalau kita lihat di sini yang merah ini mengindikasikan investasi yang dilakukan oleh satu perusahaan pada perusahaan lain. Sedangkan garis yang hitam menunjukkan partnership. Jadi di sini ada kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kita lihat Microsoft di sini misalnya melakukan investasi terhadap Intel, terus kemudian Intel melakukan investasi terhadap perusahaan-perusahaan yang lain, misalnya Broadcom misalnya, atau Inktomi, dan sebagainya. Di sini bisa terlihat bahwa ternyata di balik sebuah perusahaan Microsoft di sini ada banyak lagi organisasi-organisasi lain yang terkait dengan perusahaan ini. Begitu juga nanti kalau kita lihat misalnya IBM juga banyak sekali di belakangnya perusahaan-perusahaan yang baik itu dalam bentuk strategic partnership maupun dalam bentuk investasi.
Nah, inilah yang disebut dengan ekosistem. Kalau kita lihat di sini ekosistem di bidang digital company ya. Di sini ada yang terkait dengan sistem manufacturing and customer computing, ada yang di bidang communication service and equipment. Di sini ada yang di bidang sistem integration and web service, di bidang e-commerce and media, kemudian data networking, biotech, semiconductor, and software. Seperti itu. Nah, ini yang kuning-kuning ini adalah software, sedangkan eh, yang biru ini adalah sistem manufacturing and customer computing. Seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kalau begitu kompetisi itu sudah mati, gitu ya, karena tadi adanya ekosistem? Nah, kita belajar dari kasus Samsung dan juga Apple. Yang kita tahu ini Samsung dan Apple ini sama-sama merupakan dua perusahaan besar, terutama kalau kita lihat di smartphone, ini dua-duanya menguasai pasar industri ini. Nah, apa yang terjadi dengan Samsung dan Apple? Nah, kalau kalian tahu, ternyata Apple ini atau Samsung ini merupakan salah satu apa ya? Dia adalah distributor atau Apple ini dalam hal ini memesan beberapa teknologi yang dijual oleh Samsung. Salah satunya misalnya teknologi OLED yang layar, kemudian juga dengan DRAM chipsnya. Nah, mm, kedua hal ini memang sudah dilakukan oleh Samsung sejak dulu gitu ya, bahkan sebelum Samsung ini membuat smartphone-nya. Jadi Samsung ini memang sudah apa ya, menjadi salah satu supplier untuk kedua kedua teknologi yang menjadi andalan Apple di dalam iPhone-nya. Nah, bagaimana ketika misalnya sekarang nih Samsung sudah bergerak di bidang smartphone gitu ya, ternyata ini membuat Apple juga sedikit ketar-ketir nih, bukan ketar-ketir lagi, tapi juga Apple berusaha untuk mencari distributor lain, mencari supplier lain yang bisa menyediakan teknologi seperti Samsung gitu ya. Tapi ini juga nggak mudah karena memang eh, Apple dan Samsung ini sudah melakukan kerjasama eh, be- eh, selama berpuluh-puluh tahun ya untuk menyediakan teknologi ini. Jadi tidak mudah buat Apple untuk melepas begitu saja. Nah, ternyata yang dilakukan oleh keduanya, karena Apple juga tahu bahwa Samsung juga bermain di bidang dunia eh, tadi ya, smartphone, maka mereka membuat kolaborasi kerjasama yang lebih kuat. Contohnya adalah dengan membangun iTunes gitu ya. iTunes, jadi konten-konten iTunes yang dijual di perusahaan-perusahaan yang menjadi pesaingnya Samsung. Nah, ini membuat kolaborasi mereka semakin kuat dan Samsung juga di sini nggak bisa semena-mena terhadap Apple karena merupakan Apple sendiri merupakan salah satu pemasukan terbesar buat Samsung. Jadi merupakan salah satu customer terbesar dari Samsung itu. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata dua perusahaan yang besar ini ketika menjalin yang namanya masuk ke dalam interorganizational relationship, apalagi masuk ke dalam suatu ekosistem, di sana ada kolaborasi dan juga mungkin dalam satu waktu terjadi yang namanya konflik. Nah, bagaimana ini menyelesaikannya dan apakah ini terjadi di banyak perusahaan? Ya, ini banyak terjadi di banyak perusahaan karena yang kita tahu bahwa yang namanya kompetisi ini semakin kuat kalau mereka tidak bekerja sama, misalnya contohnya Samsung dan Apple ini nggak kerja sama, mereka juga sama-sama nggak dapat eh, menjadi di posisi seperti yang sekarang diinginkan. Dari kedua hal ini, kedua perusahaan tadi, kita belajar bahwa apakah benar kompetensi itu telah mati? Nah, ternyata demikian. Jadi yang pertama, perubahan teknologi dan regulasi baru yang muncul di dalam organisasi karena impact adanya apa ya, bukan hanya di dalam organisasi tapi juga karena lingkungan di luarnya, terutama ini terkait sama international competition, ini membuat kompetisi tetap berlanjut
tapi apakah sama seperti sebelumnya? Nah, yang kedua, organisasi ini juga terlibat dalam kompleks network, jadi jejaring yang kompleks. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana Microsoft berkaitan dengan banyak sekali organisasi lain, perusahaan lain ketika dia bergerak. Kemudian ini membuat banyak sekali perusahaan ini saling beraliansi gitu ya. Jadi bagaimana caranya mereka saling memperkuat gitu ya ekosistemnya sehingga bisa mengalahkan atau berkompetisi dengan yang lain. Contohnya misalnya Walmart dan Rakuten. Ini kalau kalian tahu Rakuten ini adalah salah satu e-commerce terbesar di Jepang. Mereka Walmart, sedangkan kalian tahu di sini adalah mereka menjual barang-barang wholesale gitu ya, jadi retail gitu ya. Mereka punya banyak sekali yang namanya supermarket Walmart. Nah, mereka bekerja sama untuk mengalahkan Amazon misalnya. Terus kemudian Ford dan Volkswagen ini misalnya mereka bekerja sama untuk membuat mobil-mobil baru. Nah, inilah yang terjadi. Jadi, untuk memperkuat ekosistemnya, perusahaan ini banyak melakukan yang namanya aliansi atau bahkan yang lebih kuat lagi, merger misalnya. Nah, dengan kondisi seperti ini kita bisa sampaikan bahwa traditional competition yang benar-benar strict bahwa perusahaan itu dia berkompetisi dengan perusahaan lain, dia tidak bekerja sama secara tadi ya membentuk satu ekosistem ini tidak lagi ada. Jadi lebih banyak sekarang perusahaan ini saling bekerja sama untuk membangun eh, satu ekosistem. Bahkan kalau misalnya dilihat sekarang banyak perusahaan yang saling bekerja sama, misalnya bagaimana membuat sumber daya ini tidak habis, misalnya sumber daya alam ini tetap bisa dipertahankan, dikelola, misalnya terus kemudian bagaimana membuat alam ini bisa menjadi atau bumi ini bisa menjadi lebih green, lebih safe buat manusia misalnya. Jadi udah sampai ke sana. Nah, kalau kita lihat di sini, kompetisi tidak mati, kompetisi tetap ada. Tapi yang berbeda adalah bentuk dan perannya. Jadi di sini ada perubahan peran dari kompetisi. Kalau semula itu untuk saling menjatuhkan, saling apa ya, saling berebut customer. Sekarang tidak seperti itu lagi. Jadi dalam hal ini manajer dia perlu berpikir dan bergerak tidak seperti perannya terdahulu. Kalau dulu manajer ini lebih banyak mengambil peran dalam rangka operasional. Contohnya bagaimana saya bisa menghasilkan seefisien mungkin misalnya produksi barang atau misalnya seefektif mungkin. Nah, sekarang tidak seperti itu. Mereka juga harus melihat bagaimana kondisi di luar organisasi dan kemudian bagaimana caranya bisa compete dengan kondisi tersebut gitu ya, perubahan-perubahan yang ada di lingkungan tersebut. Nah, yang kedua, manajer juga di sini tadi tidak berpikir horizontal, tapi juga tidak berpikir vertikal, mohon maaf, tapi horizontal. Jadi berpikir bagaimana tadi bisa menjalin kerjasama bukan hanya dengan atasan atau dengan di dalam organisasi, tetapi di dalam organisasi juga dengan banyak divisi, kemudian juga dengan organisasi di luar eh, dengan organisasi lain di luar perusahaannya. Jadi ini yang harus dibentuk. Bahkan kalau misalnya kita lihat di sini bukan hanya organisasi yang terkait dengan bisnis saja, misalnya dengan pemerintah, juga dengan agen-agen masyarakat lain, ini juga perlu dibentuk kerjasamanya, kolaborasinya. Jadi kalau kita lihat di sini, the old role of management rely on operation role and boundary sekarang itu menjadi lebih ke arah kolaboratif role. Jadi di sini si manajer ini memang bukan hanya mementingkan peran di dalam proses operasi, tapi lebih penting lagi untuk bisa sukses, dia perlu memegang peran sebagai kolaboratif. Jadi disinilah fungsi dari kompetisi. Jadi kompetisi di sini bisa dimenangkan apabila perusahaan ini bisa mengambil peran sebagai kolaboratif role.
Nah, tadi kita sudah bicara tentang bagian pertama, bagaimana interorganizational relationship dan apa itu organizational ecosystem. Untuk lebih lengkapnya, silahkan baca referensi DAF. Di sana akan lebih banyak penjelasan tentang hal tersebut. Oke, sampai bertemu di sesi berikutnya.